Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh sekeluarga ya. Balik mana ambil aku Icang dengan good hari ini. Jangankan pacaran, minta hotspot ke teman aja sering diputusin. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film perang yang berjudul Letter from Iwo Jima tahun 2006. Bergenre action drama, film ini mengisahkan tentang perang antara Jepang dan sekutu yaitu Amerika di salah satu pertempuran paling berdarah dalam perang Pasifik, yaitu pertempuran di Pulau Iwo Jima pada tahun 1945. Film yang menang banyak penghargaan ini tidak seperti film perang pada umumnya memang lur, karena lebih menyoroti sisi kemanusiaan dari para tentara Jepang. Seperti apakah keseruan film satu ini? Langsung kita ke request pertanyaan terkutuk dari dulurku Dr. Strom ya. Madiun hadir Cak. Iya halo Madiun ya. Cak, kenapa kalau makan kangkung keluarnya tetap kangkung? Ya wajar memang begitu dong lur. Kalau keluarnya voucher baru heran Anda. Monggo sekecakan. Unik sekali ya. Kangkung chef. Recycle? Oh ya. Iwo Jima adalah seonggok pulau kecil yang terletak 1.200 km di selatan Jepang. Luasnya hanya sekitar 21 km persegi lur, dan dipanggil Iwo atau Iyo yang artinya dalam bahasa Jepang adalah belerang karena terdapat gunung Suribachi di pulau tersebut. Pada tahun 1943, sesuai sensus hanya terdapat 1.018 orang yang tinggal di sana. Sampai akhirnya 1 tahun kemudian, pemerintah Jepang yang waktu itu masih dipimpin oleh Kaisar Hirohito membangun pangkalan udara di Iwo Jima yang disebut Motoyama dan mengevakuasi seluruh penduduknya. Karena pulau itu memiliki posisi yang paling strategis untuk pesawat-pesawat Jepang yang rusak atau kehabisan bahan bakar bisa mendarat di sana setelah selesai misi penyerangan ke garis pertahanan Amerika yang tersebar di berbagai kepulauan Samudra Pasifik. Lalu di tahun 1945, tepatnya pada tanggal 19 Februari hingga 26 Maret, terjadi sebuah peperangan yang sangat mengerikan dan disebut Battle of Iwo Jima antara pihak Jepang dan juga Amerika. Korban jatuh lebih dari 20 ribuan orang dari kedua belah pihak, dan sampai sekarang pulau tersebut dibiarkan tidak berpenghuni. Selain karena sejarah pertempuran yang kelam, gempa bumi dan gunung meletus juga sering terjadi di Iwo Jima. Lokasinya terlalu jauh dari perkotaan dan saat ini aksesnya hanya dibatasi untuk penelitian atau keperluan tertentu. Film pun dimulai dengan sekelompok arkeolog yang menemukan sesuatu terkubur di goa bagian utara Pulau Iwo Jima pada tahun 2006. Setelah itu film pun flashback ke 1944 di mana seorang tentara Jepang bernama Saigo sedang menggali parit di pesisir pantai Pulau Iwo Jima bersama prajurit-prajurit lainnya. Saking capeknya Saigo pun mengatakan bahwa seharusnya pulau itu diserahkan ke Amerika saja karena jelas-jelas tidak layak ditinggali manusia. Seperti bau belerang yang pekat dari gunung, tanahnya tidak subur, panas naudzubillah, juga tidak ada mata airnya. Tapi atasannya, sebut saja Kapten Paijo, mendengar ocehan tersebut dan langsung menghukum Saigo dan temannya dengan cambukan. Tak lama kemudian Jenderal Kuribayashi datang bersama ajudannya yaitu Letnan Fujita dan langsung menghentikan penggalian parit tersebut karena dianggap tidak efektif untuk menghentikan kedatangan pasukan musuh di pantai. Selain itu, Kuribayashi juga menyuruh Paijo melepaskan Saigo dan temannya sebab menurutnya lebih baik memotong jatah makan siang dari prajurit yang lalai ketimbang menghukumnya secara fisik yang malah membuat mereka berhenti bekerja. Semua prajurit yang sedang menggali di pesisir pun diberi makan siang, kecuali Saigo yang dikurangi jatahnya. Namun dia sangat berterima kasih kepada Letnan Kuribayashi yang telah membelanya dari cambukan Paijo. Malam harinya Kuribayashi membahas kondisi pasukan udaranya dengan Letnan Ito dan juga Laksamana Ohsugi.
Sayangnya mereka hanya memiliki 41 pesawat Zero yang juga disebut Zeke dan biasa digunakan sebagai penyerangan dengan cara kamikaze atau serangan bunder, juga 13 pesawat pengebom. Karena sebelumnya pangkalan udara Motoyama di Iwo Jima baru saja membantu pertempuran di Saipan dan kehilangan 66 pesawatnya, Kuribayashi pun akhirnya memutuskan untuk memperkuat pertahanan angkatan darat, khususnya di Gunung Suribachi yang merupakan tempat tertinggi di Pulau Iwo Jima. Meski harus memaksa letnan itu memindahkan artileri yang sudah dipersiapkan di pesisir pantai ke gunung tersebut, Lur. 海陸空兵力はどのぐらい残っている？戦闘機41機、速やかに陸軍と連携を取りなさい。すり鉢山の防御はお言葉ですが、閣下。海岸に下ろしたばかりだから戻せばいい。 Keesokan harinya, Saigo menyerahkan surat yang telah dia tulis untuk anak istrinya dan menceritakan kesehariannya di Iwo Jima yang menggali parit selama berhari-hari di tengah panas terik. Namun kata-katanya yang menjelaskan kesibukan di pulau tersebut dihapus oleh Pak Tukang Pos agar surat Saigo bisa lolos pengecekan dan diterima sampai ke keluarganya. Lalu ketika latihan menembak, karena Saigo terus meleset, dia pun kembali mendapat hukuman dari Kapten Paijo, yaitu mengelap sepatu semua pasukin. Saat itu masih ada segelintir penduduk yang tinggal di Iwo Jima dan akhirnya diperintahkan Kuribayashi untuk segera dievakuasi. Dia juga terkejut melihat banyak tank yang dibiarkan begitu saja karena spare partnya baru akan datang sebulanan lagi, Lur. Di lain sisi, Kuribayashi sempat teringat dengan anaknya yang belum bisa dia temui dan hanya bisa dikirimi surat tentang perjalanan Kuribayashi ke Amerika, juga pesan untuk putranya agar berbakti kepada sang ibu. アメリカには自動車型でいい子にしていますか、お父さんは。 Saigo, rekan-rekannya dan Kuribayashi begitu sumringah saat mereka kedatangan Letnan Kolonel Baron Takeuchi Nishi yang merupakan atlet peraih medali emas dalam cabur berkuda kejuaraan Olimpik tahun 1932 dan dia akan memimpin pasukan tank nomor 26. Lalu di malam harinya, Kuribayashi mengajaknya makan malam sambil nyeruput jahe susu dan Nishi pun menceritakan tentang pertempuran di Mariana yang menghancurkan banyak armada laut dan udara Jepang. Melihat situasi negaranya yang semakin terpojok, Nishi sampai menganggap bahwa satu-satunya jalan yang terbaik adalah menenggelamkan pulau tersebut. Akan tetapi Nishi paham bagaimanapun pertempuran harus berjalan, apalagi dia sudah mempersiapkan pasukan tank. オリンピックのバチ6連隊の連隊から着任された。西中さん、持ってきましたか、馬。最も賢明な措置は進めてしまうことだと思います。まだあるにはありますが、制海権、制空権。でも君はここへ来た。担いできました。 Satu-satunya pasukan yang bisa diharapkan saat ini adalah Angkatan Darat dan markas kekaisaran baru saja memberi perintah agar mengirimkan sisa pesawat tempur di Pulau Iwo Jima untuk melindungi kota Tokyo. Maka dari itu Kuribayashi memerintahkan untuk segera menggali terowongan goa di 4 titik Iwo Jima sebagai benteng bawah tanah. Menurutnya pertahanan di pantai berupa parit pasti akan mudah didobrak oleh pasukan Amerika dengan armada tanknya yang begitu canggih. Dan akhirnya tenaga, waktu, juga nyawa prajurit Jepang hanya akan dikorbankan sia-sia. 技術力を過小評価してはいかん。そしてすり鉢山一帯にかけて地下に潜って徹底抗戦だ。今朝大本営から新た本土の防衛についてどうしろっちゅうんじゃ。 Shimizu adalah seorang kempetai atau polisi militer yang dikirim ke Iwo Jima dan biasanya satuan tersebut adalah intel yang menindak prajurit Jepang mencurigakan. Kebetulan Shimizu ditugaskan ke goa dengan Saigo dan teman-temannya. Saat itu Saigo masih memikirkan sohibnya yang telah meninggal akibat penyakit disentri yang disebabkan oleh air minum dan makanan kotor. Di lain sisi, teman Saigo curiga jika Shimizu sedang mengamati mereka karena surat-surat yang ditulis Saigo ke anak istrinya tentang kesehariannya di Iwo Jima yang mungkin dianggap telah membocorkan informasi. Hari itu Saigo pun menceritakan ke temannya tentang toko roti miliknya dan istrinya yang bangkrut karena seluruh roti-roti dan peralatannya dirampas oleh kempetai dengan alasan untuk pasokan konsumsi prajurit juga kebutuhan lain di medan perang.
Saigo pun teringat dengan masa lalunya ketika diwajibkan menjadi prajurit, karena hampir semua laki-laki yang masih kuat, tua maupun muda, akan dipilih menjadi tentara untuk berperang, lur. Mirisnya Saigo harus meninggalkan sang istri yang berjuang sendirian merawat bayi di kandungannya tanpa mata pencaharian, karena usaha mereka juga sudah gulung tikar, ya kan. Sebelum turun ke medan peperangan, Saigo pun memeluk perut istrinya, menggenggam tangannya dan berjanji jika dia akan kembali pulang ke rumah demi keluarganya. Kasian banget sih, lur. Scene ini mengingatkan kita untuk bersyukur karena hidup di masa damai seperti sekarang, ya kan. 召集令状です。他による術がないんです。正じゃないんです。に送っております。あなたがいなくなったらどうすればいいんだ。誰も帰ってこない。 Penggalian goa bawah tanah pun dijalankan oleh para prajurit untuk benteng pertahanan mereka, sekaligus menyembunyikan tank. Namun para pejabat seperti Ito dan Osugi masih tidak setuju dengan keputusan Kuribayashi. Lalu karena air yang kotor, Laksamana Osugi pun terkena penyakit dan diizinkan Jenderal Kuribayashi untuk berobat ke kota. Osugi pun mengatakan jika pertempuran di Iwo Jima tidak akan kuat tanpa dukungan armada angkatan udara dan laut, sedangkan penggalian goa bawah tanah menurutnya hanyalah strategi pertahanan yang sia-sia. Kuribayashi memang memahami keadaan pasukan Jepang di sana yang tidak akan mampu menghadapi Amerika. Namun sebagai jenderal, dia tidak akan menyerah dan akan melakukan segala upaya untuk melawan musuh sampai semua prajurit Jepang telah mati di pulau tersebut. Setelah itu Kuribayashi juga memohon kepada Osugi untuk meminta markas kekaisaran agar mengirimkan. Setelah itu Kuribayashi juga memohon kepada Osugi untuk meminta markas kekaisaran agar mengirimkan bala bantuan. ここの水が体に合わんよう内地へ戻って養生我々はこの島を死守せねばなりません。最後の一兵に至るまでです。毒総理など無駄です。いつかとも撃ちません。これが少しでも残っているので送りを進言してほしい。 Sebelum berangkat, Osugi mengatakan ke bawahannya jika Jenderal Kuribayashi lebih baik kerja di kantor saja daripada mengatur strategi peperangan. Tanpa sengaja Baron Nishi mendengar percakapan tersebut dan meminta Kuribayashi untuk berhati-hati dengan bawahannya Osugi. Sementara itu Kapten Paijo sedang membriefing pertempuran yang akan terjadi ke para prajurit termasuk Saigo dan Shimizu. Seperti arah datangnya pasukan Amerika sampai beberapa posisi menembak yang baik. Pihak musuh memang memiliki persiapan yang unggul, namun menurut Paijo, pasukan Jepang lebih disiplin dan bisa mengalahkan musuh sesuai strategi dengan lebih efektif, khususnya menargetkan tenaga medis Amerika untuk melemahkan kekuatan pasukan lawan. Tapi tiba-tiba terdengar suara alarm darurat karena ternyata sontak pangkalan udara Motoyama luluh lantak dan banyak korban yang berjatuhan. Alhamdulillahnya Saigo masih hidup, begitu juga dengan Nishi, Shimizu, dan juga Jenderal Kuribayashi. Pasukan pun diperintahkan berlindung ke goa bawah tanah karena selanjutnya serangan udara terus-menerus terjadi. Sampai akhirnya armada kapal perang Amerika selesai melakukan penyerangan di Saipan dan mulai beralih ke Iwo Jima. Begitu mendengar kabar tersebut, Kuribayashi pun langsung menyuruh semua prajuritnya bersiap dan memberikan pidato yang digaungkan ke tiap speaker yang tersebar di goa. Kuribayashi memberi ultimatum bahwa tidak ada tentara yang boleh mati sebelum membunuh 10 musuh dan jangan berpikir bisa pulang dengan selamat karena bagaimanapun tugas mereka adalah menghentikan musuh yang akan mengambil alih Pulau Iwo Jima. Karena jika Pulau Iwo Jima berhasil direbut, maka Amerika akan menggunakannya sebagai pangkalan strategis untuk menyerang Jepang. Nih, biar kalian ngeh ya lur ya, peta lokasinya Saipan, Iwo Jima, dan Jepang itu kayak begini nih. Para prajurit tidak hanya menyiapkan persenjataan, mereka juga beribadah dan beberapa menulis surat untuk keluarga di rumah.
Selain itu, Kuribayashi juga membaca surat dari istrinya yang merasa takut jika akan terjadi perang di kota karena sekarang setiap rumah diharuskan untuk membuat bubuk mesiu. Lalu ketika Paijo menyuruh Saigo membuang bakul berisi keluar, dia pun begitu terkejut melihat armada kapal Amerika yang sangat amat banyak lur dan menghujani tembakan ke arah Gunung Suribachi yang untungnya Saigo masih bisa selamat. Beberapa jam kemudian tentara Amerika pun telah tiba di pesisir Iwo Jima. Namun Kuribayashi masih menunggu sampai musuh memenuhi pantai untuk memberi perintah menyerang ke seluruh pasukannya yang sudah berjaga di Gunung Suribachi, termasuk Baron Nishi yang bersiap memberi komando ke pasukan tanknya yang sudah bersembunyi. Lalu yang terjadi? Sayangnya beberapa hari kemudian, garis pertahanan di Gunung Suribachi yang dipimpin oleh Kolonel Adachi berhasil diduduki oleh pasukan Amerika. Kuribayashi pun menyuruhnya untuk segera menyelamatkan diri bersama pasukannya ke goa bagian utara. Namun Adachi tetap kekeh melakukan harakiri dengan anak buahnya karena telah gagal melaksanakan tugas. Begitu juga dengan Kapten Paijo yang menyuruh Saigo dan rekan-rekannya termasuk Shimizu untuk bundir. Satu persatu tentara yang masih hidup pun mencabut nyawa mereka masing-masing dengan granat yang ditempel ke dada, juga menembakkan pistol tepat ke kepala. Satu persatu prajurit di Goa Suribachi pun bundir, kecuali Shimizu yang masih ragu-ragu dan juga Saigo yang akan kabur ke Goa Utara sesuai perintah Kuribayashi. Namun Shimizu menodong Saigo karena dianggap mengabaikan kaptennya. Saigo pun berusaha meyakinkan jika lebih baik mereka pergi ke Goa Utara dan melanjutkan pertempuran daripada bundir sia-sia, yang akhirnya Shimizu pun setuju dengan Saigo. Karena goa yang terlalu besar dan bercabang-cabang, Saigo dan Shimizu kebingungan mencari jalan ke Goa Utara yang sebelumnya harus melewati pangkalan udara Motoyama terlebih dahulu di tengah pulau. Mereka pun sempat bertemu dengan prajurit di Gunung Suribachi yang masih tersisa, dan tragisnya ada yang tewas karena tersembur api dari atas. Juga ada beberapa yang sedang menyiksa tentara Amerika setelah berhasil ditangkap. Tak jauh dari sana, Saigo dan Shimizu bergabung dengan teman-temannya yang juga akan pergi ke Motoyama. Dan mau nggak mau mereka harus keluar dari goa terlebih dahulu. Mana udah malam, banyak pasukan Amrik pula lur. Alih-alih mengikuti prajurit yang lain, Saigo dan Shimizu tiarap dan lewat jalan lain yang lebih aman. Ternyata dugaan mereka benar, karena prajurit-prajurit itu langsung diberondong peluru oleh musuh. Saigo dan Shimizu pun selamat sampai ke goa di bawah Motoyama. Akan tetapi di sana mereka akan dieksekusi oleh Letnan Ito karena seharusnya mereka bertempur sampai mati di Gunung Suribachi. Untungnya tepat sebelum itu menebas kepala mereka, Kuribayashi tiba di goa Motoyama dan menghentikannya, lalu memerintahkan semua prajurit untuk tetap bertempur dan harus mundur ke Goa Utara jika sudah tidak bisa mempertahankan posnya. Setelah itu Kuribayashi hanya bisa terdiam ketika melihat Gunung Suribachi yang benar-benar sudah dikuasai oleh musuh. Hari itu adalah tanggal 23 Februari 1945 lur, yaitu hari di mana 6 tentara memasang bendera Amerika di atas Gunung Suribachi. Pasti beberapa dari kalian ada yang familiar sama foto ini ya kan? Alih-alih mengikuti arahan Kuribayashi, itu malah menyuruh prajuritnya termasuk Saigo dan Shimizu untuk mengambil alih Gunung Suribachi kembali.
Akan tetapi belum jauh keluar dari goa, mereka semua langsung diserbu oleh pasukan musuh dan banyak prajurit Jepang yang tewas begitu saja. Lalu Ito pun bertemu dengan Baron Nishi yang mengingatkan untuk tetap mengikuti perintah Jenderal Kuribayashi, yaitu kabur ke Goa Utara. Namun Ito tetap kekeh akan melancarkan serangan ke Gunung Suribachi karena dari awal dia memang tidak setuju dengan berbagai keputusan jenderalnya itu. Namun karena musuh sudah memenuhi jalan ke arah gunung tersebut, tidak ada prajurit yang mau mengikuti Ito. Pada akhirnya Ito pun nekat mengalungkan ranjau di badannya dan berencana bundir dengan meledakkan diri di bawah tank musuh yang akan lewat. Baron Nishi dan pasukannya tanpa sengaja memergoki tentara Amerika bernama Sam yang berusaha menyusup ke dalam goa. Setelah melumpuhkan Sam dengan cara ditembak, Nishi pun menyuruh anak buahnya untuk menyeret Sam ke dalam goa dan memberikannya morfin. Begitu Sam sudah siuman, Nishi pun mengajaknya ngobrol-ngobrol karena dulu dia pernah tinggal sebentar di Amerika saat Olimpiade tahun 1932. Namun naasnya Sam tidak bisa bertahan. Dia menahan sakit sambil menggenggam surat dari ibunya hingga akhirnya Sam meninggal. Di sini Lur, kita bisa melihat jika peperangan yang sebenarnya bukan hanya soal membunuh, karena manusia memiliki perasaan dan rasa hormat Lur. Jadi sudah sepantasnya tidak menyiksa orang yang sudah tidak bisa melawan seperti Sam. Lived in California. Douglas Fairbanks was in the 1932. Los Angeles, where I'm from. Package. Sam. Yeah. Melihat situasi yang semakin kacau, Saigo pun menyerahkan dirinya ke Shimizu yang dia kira adalah seorang Kempetai dan akan menangkapnya karena telah menulis surat-surat yang dianggap mencurigakan. Tapi ternyata dia sudah dikeluarkan dari Kempetai. Dia hanya bertugas selama 5 hari saja dan dipindahkan ke Iwo Jima karena tidak mengikuti perintah atasannya untuk membunuh seekor anjing yang terlalu berisik. ここに送り込まれた憲兵隊首に配属されて本部の通信を妨害している水今始末しろ家の中で静かにさせたKetika sedang menulis surat untuk anaknya, Kuribayashi teringat masa lalunya di Amerika ketika Perang Dunia Kedua belum berkecamuk. Saat itu dia sedang mendatangi perjamuan makan siang dengan para pejabat militer Amerika dan dihadiahkan sebuah pistol Colt 45 tahun 1911. Lalu ada seorang istri pejabat bertanya, apa yang akan Kuribayashi lakukan jika Jepang dan Amerika berperang? Kuribayashi pun menjawab jika Amerika adalah negara terakhir yang harus dilawan oleh Jepang dan apapun yang terjadi, dia akan tetap menjalankan kewajibannya untuk melayani negaranya Jepang. That is a token of our friendship. Thank you for this wonderful gift. But I have to follow my or your country's conviction. The same? Japan were to enter war. United States is the last country in the world. Sayangnya ketika sedang mempertahankan goa, Baron Nishi terkena serpihan granat yang langsung membutakan matanya. Sementara itu yang terbangun dari tidurnya mengurungkan niat untuk bundir dan berjalan tak tentu arah. Karena prajurit Amerika terus berdatangan, persenjataan pun sangat menipis dan obat-obatan juga sudah habis. Baron Nishi memerintahkan bawahannya yaitu Okubo untuk membawa prajurit-prajuritnya ke Goa Utara sesuai arahan dari Kuribayashi. Sebelum berangkat, Okubo pun memberikan penghormatan terakhir ke Nishi bersama pasukannya juga Saigo dan Shimizu. Lalu karena memang tidak bisa melakukan perlawanan lagi, Letnan Kolonel Baron Tekuichi Nishi akhirnya melakukan harakiri. Ketika sedang berkemah di tengah perjalanan ke utara, Shimizu memikirkan surat yang dipegang oleh Sam dan dia pun sadar jika prajurit Amerika tidak semuanya jahat.
Maka dari itu, daripada nanti mati sia-sia di Goa Utara, Shimizu pun mengajak Saigo untuk kabur dan menyerah ke musuh. Shimizu pergi duluan dengan alasan sakit di sentri dan hampir tertembak oleh Okubo karena memang setiap prajurit harus mengikuti perintah atasannya. Setelah berjalan tidak jauh dari goa, Shimizu pun bertemu kawanan pasukan musuh. Dia ditahan tanpa disiksa dan dikasih minum oleh komandan pasukan. Akan tetapi ketika sang komandan Amerika pergi dan menyuruh bawahannya untuk menjaga Shimizu juga satu tawanan Jepang lainnya, naasnya mereka berdua pun langsung dibunuh, Lur. Ketika melanjutkan perjalanan, Okubo dan pasukannya, khususnya Saigo, sangat terpukul melihat Shimizu yang sudah tewas. Okubo pun mengingatkan prajuritnya untuk jangan pernah menyerah agar tidak berakhir seperti Shimizu. Pertahanan Jepang di pertempuran Iwo Jima terus didesak hingga ke utara. Kuribayashi pun hanya bisa pasrah karena markas kekaisaran juga tidak mengirimkan bala bantuan dalam bentuk apapun ke Iwo Jima. Sementara itu Saigo dan segelintir prajuritnya akhirnya berhasil tiba ke Goa Utara dan menemui Kuribayashi. Namun banyak dari mereka yang tewas di perjalanan, termasuk Okubo sendiri. Mirisnya ajudan Kuribayashi yaitu Letnan Fujita tidak bisa menyiapkan air karena persediaan sudah habis dan amunisi juga tidak ada. Tapi di lain sisi sumpah ini Saigo bener-bener hoki ya kan Lur, bisa selamat dong dari awal sampai sekarang. Lima hari pun berlalu dan mereka semua hanya bertahan di terowongan goa tanpa makanan. Meski tidak akan bisa terkirim, Saigo masih menulis surat untuk istrinya karena rindu dengan keluarganya di rumah. Begitu juga dengan Kuribayashi yang menulis surat terakhirnya untuk keluarga jika semua prajurit yang tersisa akan melakukan serangan terakhir sampai titik darah penghabisan. Saking kelaparannya, Saigo pun disuruh Letnan Fujita mencari cacing untuk diberikan ke sang jenderal Kuribayashi. Setelah itu mereka berdua pun ngobrol-ngobrol dan Saigo dipuji karena tetap mengikuti arahannya meninggalkan Gunung Suribachi dan pergi ke Goa Utara. Saigo juga menceritakan tentang usaha toko roti bersama istrinya serta anaknya yang baru lahir. Namun Saigo belum sempat bertemu dengannya. Melihat situasi pertempuran, Kuribayashi pun yakin dia juga tidak akan bisa kembali bertemu keluarga tercintanya. Setelah itu terdengar siaran radio dari kekaisaran yang memperdengarkan nyanyian dari anak-anak kota Nagano, tempat kelahiran Jenderal Kuribayashi. Scene ini benar-benar menyentuh banget Lur karena nyanyian itu ditujukan ke semua tentara Jepang yang tersisa di Pulau Iwo Jima sebagai bentuk penghormatan terakhir. Setelah semua persiapan selesai, Saigo diminta Kuribayashi tetap berada di goa dan membakar semua berkas-berkas di sana. Lalu Kuribayashi berpidato untuk terakhir kali di depan pasukannya bahwa di hari itu mereka semua akan mati di tangan musuh. Namun akan datang hari di mana jiwa-jiwa setiap tentara Jepang yang tewas di Iwo Jima akan ditangisi dan didoakan oleh banyak orang. Setelah itu Kuribayashi mengeluarkan pedang katananya dan maju paling depan memimpin pasukannya. Satu persatu prajurit Jepang pun tewas ditembak musuh, sedangkan Kuribayashi terluka parah dan kakinya lumpuh total karena terkena ledakan ranjau.
Di lain sisi, Saigo membakar semua berkas militer di sana. Namun dia mengumpulkan semua surat-surat yang ditulis setiap prajurit dan menguburnya di goa tersebut. Fujita pun menyelamatkan Kuribayashi di tengah pertempuran yang kondisinya semakin lemah. Kuribayashi memerintahkan Fujita untuk memenggalnya dengan pedang katana miliknya. Namun tiba-tiba Fujita pun tewas tertembak sniper musuh. Dan tak lama kemudian Saigo datang menghampiri jenderalnya. Sebagai permintaan terakhir, Kuribayashi ingin dikubur agar tidak ada seorang pun yang menemukannya. Di lain sisi, Ito yang masih hidup dan sudah tak berdaya hanya bisa pasrah di depan pasukan Amerika. Di saat-saat terakhirnya, Kuribayashi teringat dengan surat untuk anaknya Taro jika dia sudah berjanji untuk pulang kembali bertemu keluarganya. Akan tetapi Kuribayashi sudah terbujur lemah. Dia pun mengambil pistol Colt 11 miliknya dan mengakhiri hidupnya dengan cara yang terhormat, yaitu harakiri. Begitu selesai mengubur jenderalnya, Saigo pun langsung terkapar. Lalu prajurit Amerika pun datang dan mengambil pedang katana juga pistol Colt milik Kuribayashi. Pada awalnya Saigo pasrah jika ditangkap, namun dia berusaha melawan ketika melihat pistol milik jenderalnya yang dipegang oleh tentara musuh. Alih-alih menembaknya mati, para tentara pun memukul kepala Saigo hingga pingsan, lalu membawanya bersama dengan prajurit-prajurit lain yang masih selamat. Setelah mempertahankan Pulau Iwo Jima selama 36 hari, Jepang pun kalah telak oleh Amerika. Dan kemenangan ini sangat menguntungkan pihak musuh, Lur. Karena sekarang mereka memiliki pangkalan udara untuk mendukung penyerangan selanjutnya, yaitu ke Okinawa. Film pun berlanjut ke tahun 2006 seperti di awal film, di mana para arkeolog sedang menggali sesuatu di Goa Utara. Dan ternyata mereka menemukan tas yang dikubur oleh Saigo, berisi semua surat-surat yang ditulis para prajurit saat peperangan di Iwo Jima. Kertas-kertas tersebut merupakan saksi bisu dari semua keluh kesah dan luapan perasaan yang tidak pernah bisa tersampaikan kepada orang-orang tercinta dari pasukan Jepang di Iwo Jima. Di medan perang siapapun memang bisa menjadi pribadi yang bengis dan tega membunuh musuh dengan senjatanya. Tapi bagaimanapun, setiap tentara adalah manusia biasa yang memiliki hati dan keinginan demi memberikan yang terbaik untuk orang tersayangnya. Buyar, bersyukurlah kita ini hidup di Indonesia yang sudah merdeka, Lur. Bayangin kalau Anda hidup di masa perang. Wah, Anda lagi enak-enak makan Indomie, tiba-tiba dar, ranjau sebelah Anda. Atau lagi main ML, tiba-tiba zup, ditombak kepala Anda. Di fit beneran hidup Anda nanti, Lur. Assalamualaikum.